Pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam acara sosialisasi bebas perpustakaan tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, perpustakaan akan memberikan sosialisasi terkait bagaimana cara untuk melakukan bebas perpustakaan. Apa syarat-syaratnya, terus bagaimana cara unggah mandiri, dan mungkin ada sharing-sharing terkait apa sih kendalanya ketika nanti melaksanakan bebas pustaka. Baik, sebelum acara kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk acara selanjutnya akan ada sambutan terlebih dahulu dari Ibu Kepala Perpustakaan Unima kepada Ibu Atin Istiarni. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Suara saya bisa terdengar ya? Terdengar. Oke, terima kasih Mbak Yunda. Eh, Teman-teman, kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya dari Perpustakaan Unima untuk membantu rekan-rekan semuanya ketika mau proses pengurusan bebas pustaka di perpustakaan Unima. Nanti teman-teman bisa mengikuti secara seksama langkah-langkah teknik bagaimana untuk mengunggah secara mandiri dan apa saja sih syaratnya eh, untuk pengurusan bebas pustaka. Kali ini nanti kita akan dipandu oleh dua pustakawan kami, yakni Mbak Yunda dan juga Mas Sulistia. Nanti teman-teman bisa konsultasi langsung dan bisa diskusi kendala dan apapun yang masih menjadi pertanyaan bisa teman-teman sampaikan dalam forum ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang setia untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Semoga teman-teman dipermudah, diberikan kemudahan dan kesehatan sampai nanti selesai semua urusannya, termasuk bebas pustaka. Semoga melalui kegiatan sosialisasi ini teman-teman lebih mudah dan lebih tahu, lebih paham bagaimana cara untuk eh, mengurus bebas pustaka. Nah, teman-teman, kali ini ada sedikit perbedaan untuk tahun apa namanya tahun angkatan wisuda 83, yakni teman-teman langsung mengunggah secara mandiri di sistem repositori perpustakaan Unima. Nanti akan dijelaskan secara detail dan pelan-pelan oleh teman-teman pustakawan di sini yang nanti akan memandu teman-teman bagaimana mengunggah secara mandiri tentang karya tulis ilmiah yang sebagai salah satu syarat mengurus bebas pustaka. Semoga teman-teman tidak ngantuk ya, walaupun siang-siang pelaksanaannya. Kali ini adalah batch 2, setelah kemarin sekitar 80-an teman-teman calon wisudawan mengikuti sosialisasi. Nah, siang ini ada sekitar eh, 100-an ya, enggak, 24-an mahasiswa calon wisudawan yang akan mengikuti sosialisasi bebas pustaka. Semoga diberikan kelancaran dan teman-teman diberikan kemudahan kefahaman sehingga nanti lebih mudah dan satset untuk mengurus bebas pustaka dan syarat-syarat wisuda yang lain. Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Atin Istriarni selaku Kepala Perpustakaan Unima. Em, aca- Acara selanjutnya kita akan ada dua sesi teman-teman. Yang pertama adalah sesi satu yaitu membahas tentang syarat untuk bebas pustaka. Dan sesi kedua adalah tutorial bagaimana cara unggah mandiri di repositori Unima. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai sesi satu, yaitu syarat untuk bebas pustaka perpustakaan Unima. Mas Sulis bisa minta tolong untuk di-share screen kan? Baik, untuk
mengetahui syarat bebas perpustakaan, nanti teman-teman bisa langsung download sebenarnya di lib.unima.ac.id. Nah, setelah masuk ke lib.unima.ac.id, kemudian klik menu Home. Jadi pastikan tetap harus mengeklik menu Home meskipun itu sudah ada di tampilan layar utama. Setelah itu, kita baru masuk ke menu download. Nah, di situ akan keluar persyaratan bebas pustaka. Nanti diklik saja dan nanti bisa langsung download keluar seperti ini. Syaratnya untuk bebas pustaka kali ini ada 4. Yang pertama adalah tidak memiliki pinjaman buku dan tanggungan lain di perpustakaan Unima. Jadi pastikan teman-teman semua sudah tidak ada buku yang dipinjam dari perpustakaan. Jadi buku posisinya sudah dikembalikan semua ke perpustakaan Unima. Yang kedua, mengisi surat pernyataan bermaterai 10.000 tentang unggah repositori tugas akhir atau skripsi. Nah, nanti ini ada 2 macam, ada yang repositori dan ada yang non-repositori. Eh, terus gimana cara menentukan saya repositori atau saya non-repositori? Seperti itu. Kalau yang repositori itu berarti dia memberikan izin kepada perpustakaan karya ilmiahnya atau tugas akhirnya atau skripsinya itu diupload atau di-up di repositori perpustakaan Unima. Sedangkan non-repositori tidak memberi izin kepada perpustakaan untuk meng-up di repositori Unima. Biasanya kalau yang non-repositori ini adalah rekomendasi dari dosen pembimbing karena mungkin sudah dibuat jurnal atau dan lain sebagainya. Jadi ini ada 2 versi ya, ada repositori dan non-repositori. Tapi kalau non-repositori itu harus ada rekomendasi dari dosen pembimbing. Nanti akan kita bukakan form penyataan repositori maupun non-repositori. Yang ketiga, itu adalah mengunggah secara mandiri tugas akhir dalam bentuk soft file, baik itu MS Word maupun PDF ke repositori perpustakaan Unima. Dan yang keempat adalah file tugas akhir yang diunggah harus sesuai dengan ketentuan dari perpustakaan. Jadi, file-file yang nanti akan diunggah, yang akan teman-teman unggah ke repositori itu sudah ada ketentuannya. Seperti itu. Ketentuannya apa saja? Nanti di bagian selanjutnya akan saya jelaskan. Kita masuk dulu ke alur bebas pustaka. Jadi, alurnya nanti teman-teman yang pertama adalah menyiapkan file yang akan diunggah di repositori Unima. Setelah itu baru diunggah. Setelah diunggah, petugas akan menverifikasi apakah file yang diunggah itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Dan yang kedua adalah dicek apakah teman-teman semua masih punya tanggungan pinjaman di perpustakaan atau tidak. Seperti itu. Nanti hasil dari verifikasi akan dikirimkan melalui email. Jadi mahasiswa yang telah memenuhi syarat akan mendapatkan surat keterangan bebas pustaka melalui email. Jadi nanti email yang dituliskan di form data diri itu jangan sampai salah dan harus aktif karena nanti kita akan komunikasi melalui email. Seperti itu, Njeh. Terus turunkan bagi mahasiswa eh, yang file tugas akhirnya belum sesuai dengan ketentuan maupun masih ada syarat bebas pustaka yang belum lengkap, maka akan mendapat email pemberitahuan untuk segera diselesaikan agar mendapat surat keterangan bebas pustaka. Jadi, ketika hasil verifikasi itu keluar, kemungkinan ada 2. Yang pertama adalah langsung mendapatkan surat keterangan bebas pustaka lewat email, atau yang kedua adalah mendapatkan email pemberitahuan bahwa masih ada yang harus direvisi atau mungkin masih ada buku yang harus dikembalikan ke perpustakaan. Ketika nanti harus revisi atau masih harus mengembalikan buku, itu harus segera diselesaikan.
Jika tidak diselesaikan, maka belum bisa mendapatkan surat keterangan bebas pustaka. Seperti itu, Nggih. Dan bagi mahasiswa penyetaraan, tidak perlu mengunggah file tugas akhirnya. Jadi mahasiswa penyetaraan di sini adalah mahasiswa penyetaraan skripsi, nggih, bukan yang lain ya. Jadi hanya mahasiswa penyetaraan skripsi yang sudah disahkan oleh LPP. Jadi kami hanya melayani mahasiswa penyetaraan itu yang sudah disahkan oleh LPP. Jadi bagi yang belum diurus ke LPP, mohon untuk segera diuruskan ke LPP. Karena kami hanya menerima daftar mahasiswa penyetaraan bebas pustaka yang skripsi, penyetaraan skripsi, daftarnya dari LPP. Seperti itu. Bisa turun, Mas Lis? Nah, untuk nanti bagi mahasiswa penyetaraan skripsi, cukup diklik link yang berikut ini. Link berikut ini langsung terhubung ke formnya. Ketika diklik langsung terhubung ke form. Nah, nanti yang perlu diisi hanya nama lengkap, NPM, fakultas jurusan, lalu nanti ada jenis penyetaraannya, berarti jenis penyetaraan skripsi ya, nomor WhatsApp aktif dan email aktif. Nanti dikirim. Untuk mahasiswa penyetaraan, yang kami cek hanya apakah dia masih punya pinjaman buku di perpustakaan atau tidak. Jika sudah tidak ada, maka otomatis surat bebas pustakanya akan langsung masuk ke email. Gitu, Jeh. Jadi tidak perlu datang ke perpustakaan untuk minta surat keterangan bebas pustakanya karena akan kami kirim melalui email. Gitu, Nggih. Jadi ketika nanti jenengan download tadi ya persyaratan bebas pustaka, ini nanti untuk mahasiswa penyetaraan bisa langsung klik pada link berikut ini. Gitu, Nggih. Nah, untuk selanjutnya, saya kecepatan nggak ya jelasinnya, teman-teman? Kecepatan nggak? Halo? Enggak kok. Enggak ya, bisa diikuti ya. Oke, siap. Eh, lanjut ya ke bagian selanjutnya. Yang selanjutnya adalah file tugas akhir untuk bebas pustaka. Nah, di sini ketentuannya sedikit berbeda dari tahun lalu ya. Kalau tahun lalu itu ada 8 file yang harus diupload. Kalau yang sekarang hanya ada 6 file. Gitu, nggih. Nanti kita kupas satu-satu, filenya itu apa saja yang 6 itu. Satu, file satu. Oh, ada pertanyaan. Mohon maaf Bu, izin bertanya, apakah nanti file PDF-nya akan di-share ke grup? Terima kasih. Bisa di-download di lib.unima.ac.id ya tadi. Mungkin mbaknya terlambat. Nah, di lib.unima.ac.id. Nah, terus nanti masuk ke menu home, masuk ke menu home. Lalu setelah itu masuk ke menu download. Nah, di situ sudah ada persyaratan bebas pustaka, maka akan keluar yang barusan saya baca itu. Nah, lanjut ya. Begitu ya Mbak Anissa. Untuk file satu, di sini sudah ada penamaannya ya, standar penamaan untuk file satu. Yang pertama adalah NIM, NIM atau NPM underscore cover underscore bab satu underscore bab 2 underscore bab 3 underscore bab 5 underscore daftar pustaka. Itu penamaan filenya seperti itu. Contohnya ada di bawahnya. 20.0305.0001 underscore cover dan seterusnya. Seperti itu, Nggih. Jadi dipastikan bahwa penamaan filenya seperti itu. Untuk fakultas teknik itu eh, NIM underscore cover underscore bab satu underscore bab 2 underscore bab 3 underscore bab 6 lalu underscore daftar pustaka. Seperti itu. Itu khusus fakultas teknik. Kalau yang bukan fakultas teknik, seperti yang di atas. Formatnya PDF, size-nya maksimal 10 MB, ya. Dan yang perlu diperhatikan, file satu ini berisi hanya cover, cover itu ya, cover skripsinya teman-teman sekalian,
langsung bab satu. Jadi tanpa daftar isi, halaman pengesahan, halaman persembahan, moto, itu tidak ada. Jadi cover langsung bab satu, bab 2, bab 3, bab 5, dan daftar pustaka. Jadi bab empatnya itu tidak ada. Bab empatnya dihilangkan. Meskipun begitu, bab 4 dihilangkan, bab 5 itu nomor halamannya harus sesuai dengan yang ada di daftar isi. Contohnya seperti ini. Bab 3 dari halaman sampai 30 misalnya. Terus bab 4 itu dari halaman 31 sampai 40 misalnya. Terus bab 5 dari 41 sampai 50. Nah, nanti bab 5 itu tetap nomor halamannya 41 sampai 50, bukan dari 31 sampai 40. Jadi memang nomor halamannya ada space-nya ya. Jadi tidak urut kayak gitu, tapi sesuai dengan yang ada di daftar isi. Itu yang perlu diperhatikan karena teman-teman yang wisudawan yang tahun-tahun sebelumnya biasanya salahnya di situ. Nomor halamannya itu runtut. Jadi bab 5 itu akhirnya pakai nomor yang bab 4. Padahal harusnya bab 5 itu tetap nomor halamannya sesuai dengan yang di daftar isi. Seperti itu. Khusus Fakultas Teknik, bab 5 diisi bab 6. Ya, untuk fakultas itu khusus fakultas teknik ya. Daftar pustaka tanpa bab 4 sesuai ya, itu sudah seperti itu. Terus selanjutnya, file 2 itu penamaan filenya NIM atau NPM underscore cover underscore bab 4. Kalau yang teknik itu NPM underscore bab 4 underscore bab 5. Jadi ada bab 4 dan bab 5. Itu khusus yang teknik. Contoh penamaannya bisa 20.0305.001 underscore cover underscore bab 4. Fakultas Teknik juga menyesuaikan seperti itu. Formatnya PDF, size-nya maksimal 10 MB. Pada file ini, isinya hanya cover, nanti langsung bab 4. Cover langsung bab 4. Jadi tanpa apapun ya, cover langsung bab 4. Dan bab 4 ini nomor halamannya sesuai dengan daftar isi. Misalnya tadi bab 4 halamannya 31 sampai 40. Berarti cover langsung bab 4 halaman 31 sampai 40. Seperti itu. Jadi bukan halaman 1 lagi ya, tapi halaman 31 sampai 40. Contohnya seperti itu. Itu untuk yang file 2. File 3 itu isinya NIM atau NPM underscore cover underscore lampiran. Jadi nanti eh, isinya dari file 3 ini hanya cover langsung lampiran. Bentuknya PDF, size-nya maksimal 10 MB. Gitu ya. Jadi isinya hanya cover plus lampiran saja. Tidak ada yang lain-lain. Untuk file 4 itu NPM atau NIM underscore cover underscore pernyataan unggah repositori atau pernyataan non repositori. Itu isinya itu ya. Tapi nanti penamaannya tetap NPM underscore cover underscore pernyataan unggah repositori. Gitu. Formatnya PDF maksimal 10 MB. Untuk form pernyataan unggah repositori maupun yang non repositori kita bisa download di menu yang tadi ya, home itu tadi di bawahnya. Itu jajaran itu, atas bawah itu. Pernyataan unggah repositori dan pernyataan tidak unggah repositori. Nanti bisa di-download di situ. Coba diklik saja salah satu, Mas Lis. Nah, tidak unggah. Persetujuan unggah repositori. Turun sebentar, itu ada nama, NPM, fakultas jurusan, email, eh ada judul skripsinya apa, terus di situ ada di turun lagi ada materai 10.000 di mana nanti ada tanda tangan mahasiswa dan kemudian tanda tangan dosen pembimbing.
Gitu, Nje. Kalau yang non repository bisa dilihatkan sekalian, Mas Ulis. Nah, di sini juga ada data diri teman-teman, nama NPM, fakultas, jurusan, jenisnya, judulnya. Terus di sini ada alasan kenapa tidak memilih non-repository. Jadi itu harus diisi ya teman-teman. Kenapa tidak kenapa memilih non repository? Dan di bawahnya ada tanda tangan pembimbing, tanda tangan teman-teman sekalian di materai 10.000 dan ada ketua program studi, tanda tangan Kaprodi beserta capnya. Gitu nggih. Itu yang membedakan antara repository dan non repository nanti untuk pengisiannya. Gitu nggih. Baik, kita masuk lagi ke persyaratan ketentuan file selanjutnya. File 5 itu nanti npm underscore full text. Full text itu nanti isinya adalah full skripsi teman-teman sekalian. Dari cover, terus nanti ada halaman pengesahan, ada halaman daftar isi, daftar gambar, halaman moto, halaman persembahan, seperti itu sampai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka dan lampiran. Itu jadi satu skripsi satu bundle kalian ya. Itu file 5. Bentuknya PDF maksimal 10 MB dan jangan lupa kalau untuk file 5 ini, khusus file 5 ini tambahkan dengan yang namanya bookmark. Bookmark itu nanti adalah ketika kita buka PDF, terus nanti sebelah kiri kita itu ada listnya. Ada contohnya nggak? Eh, Kalau ada contohnya, ya biar dikasih contoh bookmark itu seperti apa, biar lebih jelas. Jadi ketika kita klik misalnya daftar isi kayak gitu, nah halamannya langsung pindah daftar isi. Bab 1 diklik nanti langsung muncul. Nah seperti ini, terus di bagian sebelah kiri ini, nah muncul kan namanya bookmark. Ketika kita klik salah satu misalnya abstrak, nah muncul abstrak gitu ya. Terus daftar isi, muncul daftar isi kayak gitu. Ini namanya bookmark. Jadi bukan watermark ya, beda ya. Tapi ini bookmark. Seperti itu. Ketika tidak ada bookmarknya, nanti kelihatan. Ketika dibuka yang tengah itu, menu yang tengah itu hilang. Gitu nggih. Itu yang namanya bookmark. Jadi ketika coba Mas tulis di halaman pengesahan, dan nanti ketika, nah ini nanti di halaman kita di file 5 ini, yang perlu diperhatikan selain bookmark, itu tanda tangan dari penguji, pembimbing, terus apa namanya dari kita sendiri itu tanda tangannya harus lengkap. Jadi harus ada materainya, harus ada capnya, kayak gitu itu harus lengkap. Ketika itu tidak lengkap, maka akan kami mintakan untuk direvisi. Ya, jadi untuk tanda tangan baik itu tanda tangan pembimbing, tanda tangan penguji, terus pernyataan keaslian ya, tanda tangan yang jenengan di atas materai itu harus terisi lengkap sama cap basah dari fakultas itu juga harus ada. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, nanti akan kita kembalikan lagi untuk direvisi. Seperti itu. Lanjut persyaratan selanjutnya. Untuk file 6 itu penamaannya npm underscore cover underscore bab 1 sampai bab 5. Itu eh, untuk fakultas teknik itu npm atau nim underscore cover underscore bab 1 sampai bab 6. Seperti itu ya. Itu untuk khusus fakultas teknik. File 6 ini menjadi satu-satunya file yang bentuknya MS Word. Kalau yang lain PDF, kalau file 6 ini MS Word. Untuk maksimal size-nya juga sama 10 MB. Jadi itu hanya berisi cover langsung bab 1 sampai bab 5. Jadi
cover tanpa halaman pengesahan, daftar isi, dan lain-lain itu tidak usah. Jadi cover langsung bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Tanpa daftar pustaka, tanpa lampiran. Gitu, oke. Itu saja, terus sudah ya. Oh ya, begitu teman-teman untuk syarat bebas pustaka kali ini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, ada yang belum jelas atau mungkin ada yang perlu didiskusikan di sini. Monggo. Mohon izin bertanya, Ibu, untuk yang penyetaraan berarti langsung ke link atau bagaimana? Dan setelah mengisi link, apakah tetap unggah file atau tidak? Atau untuk penyetaraan hanya mengisi link yang telah ditentukan? Jika sudah mengisi link, langkah selanjutnya bagaimana, nggih, Bu? Mbak Afina, untuk penyetaraan skripsi ya di sini ya, saya tekankan lagi untuk mahasiswa penyetaraan skripsi yang telah disahkan oleh LPP, maka hanya mengisi link yang tadi, link yang ada di sini ya, di persyaratan bebas pustaka tadi kan ada link berikut ini, tinggal diklik itu saja, kemudian hanya mengisi link itu saja, tidak perlu mengunggah tidak perlu mengunggah mandiri seperti teman-teman yang lain. Nanti setelah mengisi link, tinggal menunggu surat keterangan bebas pustakanya dikirim dari perpustakaan jika tidak memiliki tanggungan pinjaman buku. Seperti itu, Mbak Alvina. Jadi untuk mahasiswa penyetaraan hanya mengisi link itu aja, kemudian nanti tinggal menunggu surat keterangan bebas pustakanya dikirim melalui email. Begitu, Mbak Alvina. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham atau ada yang mau ditanyakan kembali? Yang mau Baik, bertanya Bu, bisa terima kasih. bisa chat atau bisa raise hand ya, langsung aja nggak apa-apa. Monggo. Izin Bu, izin bertanya. Baik-baik, bagaimana, Mbak? eh jadi kan eh ya kita saya dan teman saya itu kan no repository ya Bu, karena nanti kita upload jurnal. Nah, itu apakah kita tetap upload yang secara terpisah itu Bu? Iya, repositori atau non-repositori tetap upload semua, kecuali yang penyetaraan. Gitu. Gitu, Nci. Begitu. Jadi yang tidak upload itu hanya yang penyetaraan. Yang non-repo maupun repositori itu semuanya tetap harus upload. Seperti itu, Mbak Aini. Ya, Baik, Mung- terima kasih Bu. Mungkin sedikit sama-sama. tambahan, Mbak. Jadi kalau untuk yang non-repository itu tetap upload seperti repository, hanya saja kalau yang non-repository tidak kita publish ke umum, hanya kita jadikan arsip untuk perpustakaan. Jadi itu bedanya yang repository dan non-repository. Repository kita publish, non-repository tidak kita publish, hanya kita jadikan arsip untuk perpustakaan. Gitu nggih. Baik. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh lewat chat atau mungkin bisa raise hand kalau masih ada yang belum paham atau mungkin ada yang mau di-sharingkan. Atau sudah paham semua? Sudah paham semua ya, insya Allah ya. Masya Allah. Eh, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akan langsung masuk ke sesi kedua. Oh, masih ada ini. Mohon maaf, Ibu, izin bertanya untuk mendapatkan email username dan password repositori menunggu berapa lama setelah mengisi formulir permohonan pembuatan akun. Terima kasih. Jadi, nanti setelah ini akan ada simulasi untuk unggah mandiri repositori di repositori. Nanti yang pertama kan stepnya adalah melakukan permohonan akun untuk kita bisa unggah mandiri. Nah, permohonan akun bisa kita dapatkan
maksimal 1 kali 24 jam untuk bisa mendapatkan akun. Nanti akunnya akan dikirim melalui email. Kecuali kalau ngisinya mungkin hari Ahad atau hari Sabtu karena kita libur, jadi kemungkinan hari Seninnya ya. Jam kerja, jam kerja insya Allah 1 kali 24 jam maksimal. Bagi Mbak siapa tadi? Hida Febriana. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Kalau mungkin masih ada kendala terkait dengan syarat bebas pustaka atau mungkin unggah mandiri, bisa dikonsultasikan melalui hotline perpustakaan. Sudah pada follow Instagramnya perpustakaan ya. Nanti dari Instagram perpustakaan di situ ada lengkap ya, ada hotline dan lain-lain. Nanti jenengan bisa konsultasi melalui hotline. Siapa ini? Mas Samsul Ma'arif. Mohon maaf Bu, ulang yang file nomor 5. File nomor 5 Mas Sulis. Bisa dibukakan kembali. Oke, file 5. Nah, file 5 itu adalah NPM atau NIM sama underscore full text. Itu adalah penamaannya. Isinya adalah full text skripsi kalian atau full text skripsi teman-teman. Jadi dari cover sampai lampiran. Seperti itu, Jadi tidak ada yang terskip sama sekali di situ. Dan yang perlu diperhatikan di file 5 ini adalah tanda tangan dari dosen pembimbing maupun dosen penguji, terus ada tanda tangan kaprodi beserta capnya, terus surat pernyataan keaslian ya dari teman-teman itu yang ada apa ya materainya itu juga eh, harus ada, dan yang paling penting juga harus ada bookmarknya. Bookmark seperti tadi yang sudah ditampilkan ya. Ketika kita klik daftar isi, maka muncul daftar isi kayak seperti itu. Begitu Mas Samsul Ma'arif, apakah sudah jelas? Sudah. Oh, nggih, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita beranjak ke sesi yang kedua, yaitu tutorial unggah mandiri di repositori. Sudah tidak ada? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita bisa masuk ke sesi selanjutnya ya, teman-teman. Baik, kepada Mas Sulis dipersilahkan untuk sesi selanjutnya. Mohon untuk diperhatikan ya, teman-teman. Hmm. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu Yunda. Jadi teman-teman, terdengar jelas ya suara saya. Semoga tidak ada yang putus-putus suaranya. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu. Jadi ketika tadi kita sudah diberikan penjelasan oleh Bu Yunda tentang persyaratan unggah mandiri, untuk langkah berikutnya kita akan simulasi. Ya, di sini saya disclaimer dulu. Ini saya sebagai apa namanya, seperti teman-teman semua ya, saya sebagai mahasiswa. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan untuk kita bisa mengupload ke dalam repository. Oke. Jadi untuk langkah pertama, setelah kita mengetahui persyaratan bebas pustaka, hendaknya kita persiapkan dahulu file-file yang hendak kita upload. Nah, di sini saya ada contoh file-file yang hendak kita upload. Tadi dikatakan ada 6 file nggih, yang telah dijelaskan oleh Bu Yunda. Ini saya share seperti ini sebentar. Nah, seperti ini. Kelihatan nggih?
Jadi di sini saya sudah menyiapkan 6 file seperti yang terdapat pada persyaratan unggah mandiri. Ada file 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan penamaannya juga sudah saya sesuaikan seperti persyaratan yang telah dijelaskan tadi. Itu langkah pertama, kita sebagai mahasiswa. Lalu langkah kedua, setelah kita menyiapkan bahan yang hendak kita upload, langkah kedua adalah kita eh, memohon untuk membuat akun, meminta akun, ya. Meminta akun dengan cara kita mengisi form yang terdapat pada website perpustakaan, ya. Jadi seperti ini, ya. Ini form permohonan akun. Kita coba buka, kita klik saja. Nah, seperti ini. Kita mengisi formulir yang telah disediakan, nama lengkap, NPM, NPM pakai titik, misalkan hukum 20.0201.00 sekian. Lalu fakultasnya, jurusannya, nomor HP yang aktif, ya, dan terakhir email yang aktif, ya. Perlu diperhatikan dalam penulisan nomor email jangan sampai salah karena email ini berfungsi sebagai kita membalas untuk memberikan akun karena sifat akun ini adalah rahasia dan kami akan memberikan akun ini untuk satu mahasiswa satu akun. Jadi satu akun tidak bisa digunakan untuk rame-rame, hanya untuk satu mahasiswa. Betul ya? Ketika kita sudah mengisi form seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yunda, kita tinggal menunggu saja balasan dari perpustakaan. Nah, biasanya maksimal perpustakaan itu akan mengirimkan balasannya 1 kali 24 jam. Itu paling lama, ya. Tergantung nanti antriannya atau enggak. Kalau antriannya banyak, ya mungkin agak lebih sedikit. Tapi rata-rata 1 kali 24 jam, teman-teman sudah bisa mendapatkan balasan email dari perpustakaan. Nah, contoh ya, contoh ketika kita sudah mengirim form, email balasannya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Ini salah satu contoh balasan dari perpustakaan ketika ada mahasiswa yang sudah mengisi form permohonan akun repository. Ya, seperti ini. Ya, di sini sudah diberikan username dan password. Ya, ini contoh tidak apa-apa ini. Di sini juga perpustakaan telah memberikan link ketika mahasiswa hendak unggah mandiri dengan mengklik tombol repository ini. Dan di sini perpustakaan juga telah memberikan langsung panduan unggah mandiri yang bisa diklik di sini. Yang sebelumnya juga ada di website perpustakaan. Jadi di sini bisa atau di website perpustakaan bisa, ya. Oke, kita kembali lagi. Oke. Jadi ketika kita tadi sudah mendapatkan email balasan dari perpustakaan, lalu diklik langsung menuju repositorinya. Repositorinya itu nanti jenengan bisa klik tadi yang ada di balasan email atau bisa melihat dahulu tata cara panduan unggah mandiri seperti ini, ya. Kita bisa klik ini muncul di sini bisa di-download, ya. Nah, ini juga kita dari perpustakaan langsung menyematkan linknya ketika teman-teman mahasiswa membaca panduan ini bisa langsung diaplikasikan. Misalkan seperti ini, masuk melalui laman web, kita bisa klik di sini, masuk ke laman. Ya, ini langsung masuk ke login tadi. Ya, jadi ini ketika kita klik langsung login. Ya. Saya akan nyoba langsung dari repositorinya ya. Kalau dari panduan ini nanti bisa teman-teman baca sendiri. Ini saya pandu langsung menuju websitenya.
dan saya mengikuti apa yang ada di panduan, ya. Oke. Lalu setelah kita masuk ke sini, kita masukkan tadi username dan password yang telah perpustakaan berikan. Sebagai contoh, ini password saya sebagai mahasiswa. Lalu kita klik login. Tuh, ya. Nah, interface awal itu seperti ini, ya. Buat teman-teman semua, ini masih kosongan, ya. Masih kosongan. Nah, seperti ini berarti teman-teman sudah bisa untuk mencoba mengunggah file. Lalu langkah berikutnya, kita klik ini teman-teman, new item. Ya. Kita klik. Nah, masuk ke item type. Ya. Item type ini kita masuk ke karya ilmiah. Oke. Baik nanti tugas akhir teman-teman D3 atau skripsi teman-teman sarjana S1 semua sama memasuki item tab-nya karya ilmiah. Ini. Jangan yang lain ya. Kalau yang lain nanti nggak akan masuk sesuai jenisnya. Oke. Setelah karya ilmiah ini kita pilih, lalu kita masuk ke next. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita mau mengupload ya. Jadi kan dari awal saya sudah menjelaskan bahwa kita harus sudah menyiapkan bahan-bahan yang hendak kita upload. Ya. Caranya kita ini choose file, ya ini choose file. Lalu kita pilih tadi yang udah kita siapkan. Ini contoh seperti ini. Nah ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita mengupload, kita mengunggah, itu tidak bisa serempak diunggah, tapi harus satu-satu. Karena harus ada metadata yang kita lengkapi dari setiap file ini. Contohnya seperti ini. Kita klik dulu, urut satu-satu. Ini kita mulai dari file 1. Open. Oke. Setelah terunggah, ini berarti file 1 sudah terunggah. Langkah berikutnya adalah kita melengkapi metadatanya. Seperti ini. Ya. Oke. Melengkapinya adalah kita tinggal mengganti tipenya ini dari teks menjadi PDF. Tuh. Lalu berikutnya deskripsinya kita ketik skripsi. Itu untuk yang S1. Kalau untuk yang D3 ya berarti tugas akhir. Seperti itu ya. Nah, cukup dua ini saja teman-teman, type dan deskripsi ini yang perlu kita ubah. Lalu berikutnya setelah kita selesai untuk mengubah metadata, kita bisa meminimize metadata ini, hide option ini. Ya, biar tidak terlalu lebar tampilan di komputer gitu. Kita hide dulu aja. Lalu kita unggah lagi untuk file yang kedua. Ini file kedua, open. Oke, lakukan hal yang sama seperti file yang sama seperti file 1. Ini diganti PDF. Lalu ini kita klik skripsi. Ulangi lagi untuk file yang ketiga ya. Sama PDF. Ini skripsi. Ini kita hide dulu. Kita unggah lagi yang keempat. Open. Ini sama PDF. Skripsi. Kita hide lagi. Kita unggah lagi yang kelima. Open. Ini PDF. Ini skripsi. Hide. Lalu kita unggah lagi yang keenam. Nah, karena yang keenam ini berbeda dengan PDF, ini ada sedikit perbedaan juga. Perbedaannya cuma di sini ya. Kita open. Bedanya cuma kalau tadi tab-nya diganti PDF, kalau ini tetap teks gitu ya. Dan ini deskripsinya sama. Deskripsi. Nah, itu. Jadi yang membedakan cuma di tipenya sini ya. Kalau yang file 1 sampai 5 ini diganti PDF, tapi khusus untuk file 6 ini teks saja. Karena format filenya adalah Word.
Itu nggih. Bisa dipahami nggih. Kalau sudah ke 6-6-nya kita upload, langsung kita pilih next. Nah, oke. Berikutnya ada lagi metadata yang harus kita lengkapi, ya. Metadata yang harus kita lengkapi yang pertama adalah judul. Title ini judul. Caranya ya kita tinggal copy paste saja judul skripsi yang ada di file. Contohnya seperti ini. Saya mencoba untuk mengcopy judul skripsi saya seperti ini. Oke. Lalu berikutnya abstrak. Setiap skripsi pasti punya abstrak, ya. Abstraknya kita juga copy paste. Ini kita copy, kita paste di sini. Oke. Kalau ada teman-teman yang abstraknya bahasa Inggris, nah kita pilih yang bahasa Indonesia saja, biar kita seragam, ya. Setelah itu kita masuk ke tipe tesisnya, tesis type-nya ya maksud saya. Ini kita sesuaikan apakah teman-teman itu mahasiswa D3 atau S1. Itu nggih. Atau S2 ya. Mungkin ada yang MPI juga ya, MPI itu S2. Nah, disesuaikan. Kalau dalam hal ini saya mahasiswa hukum berarti S1. Berikutnya ini juga disesuaikan tesis name-nya yaitu tugas akhir, skripsi atau tesis. Dalam hal ini saya skripsi. Betul nggih? Nah, berikutnya di sini ada kreator. Kreator itu maksudnya nama kita. Nama kita sebagai mahasiswa. Nama kita sebagai pemilik skripsi. Di sini nama saya Sulistia Nur Ginanjar. Otomatis untuk tata cara penulisan seperti ini. Sulistia Nur. Nah, family name-nya Ginanjar. Nah, seperti itu nggih, teman-teman. Kalau ada nama hurufnya itu 3 suku kata seperti ini. Jadi nama terakhir itu ada di family name. Kalau cuma 2 suku kata, ya gampang berarti tinggal family name-nya ini yang terakhir. Misalkan Dian Sastro, berarti ini Dian, ini Sastro gitu kan. Sastro gitu ya, dan sebagainya. Kalau kalau 4 suku kata gimana Pak? Misalkan namanya Raden Patah Dian Pelangi, misalkan. Ya ini kita tulisnya gini, Raden Patah Dian. Pokoknya nama terakhir itu ada di family name. Seperti itu nggih. Nah, saya kembalikan di sini seperti nama saya Sulistia Nur ini Ginanjar. Nah, oke. Itu nggih. Lalu berikutnya kita isi NIM kita, nomor induk mahasiswa kita. Formatnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita ketik lagi NIM, lalu tanpa spasi ya, tanpa spasi. Ini 20.0201.0052. Ini untuk NIM saya. Ya, nanti teman-teman juga sesuaikan. Yang pasti NIM jangan ada spasi. Gitu ya, jangan ada spasi. Lalu email, ini juga email kita, email aktif kita. Misalkan saya tulis di sini email ma.nasi.id, seperti itu. Ya, mudah ya ini. Baik, selanjutnya corporate creator. Nah, ini kita semua sama, ini kita isi Universitas Muhammadiyah Magelang. Ya, corporate creator itu maksudnya asal mahasiswanya itu di mana? Berarti kan kita mahasiswa Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang. Gitu nggih. Jangan disingkat Unima nggih, langsung gini. Oke. Berikutnya kontributor. Nah, kontributor itu apa? Ini maksudnya adalah pembimbing, teman-teman nggih. Pembimbing. Pembimbing kita itu siapa? NIDE-nya apa? NID-nya berapa? Nah, kalau dalam hal ini nama pembimbing saya itu Pak Basri ya. Kak Pak Basri biasanya ya kita tulisnya karena beliau cuma namanya Basri, berarti kita double Basri Basri. Tuh ya. Basri Basri. Sama kayak tadi nama nama orang ini ya. Kalau namanya Basri atau Suswanto, ya ini Suswanto, ini juga Suswanto. Nah, kalau yang ini Basri Basri. Ini tanpa gelar ya. Tanpa gelar dulu, ya. Yang kedua, dosen saya yang kedua Bu Yulia Kurniati. Jadi saya tulisnya Yulia,
family name-nya Kurniati. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi, loh Pak, ini kok ada NIDN, ini bagaimana saya bisa melihat? Nah, buat teman-teman yang kalau sudah hafal NIDN bisa langsung ditulis di sini. Tapi kalau misalkan yang belum hafal, tenang saja, kita juga sudah mempersiapkan NIDN untuk dosen. Kita bisa masuk ke website perpus yang tadi itu, nah seperti ini. Nah, di sini ada daftar NIDN dosen Unima. Kita coba klik. Nah, kita cari. Kalau dari saya Pak Basri, namanya Pak Basri mana? Oh, ini Pak Basri. Ini NID-nya, kita tinggal copy aja. Salin. Lalu kita masukkan ke sini. Paste. Lalu yang kedua, Ibu Yulia. Mana tadi? Ibu Yulia. Ini Bu Yulia. Ini NID-nya. Tinggal kita copy. Salin. Kita paste. Seperti itu. Oke. Nih, emailnya kita kosongin aja. Jadi yang diisi cuma ini aja. Sampai ini di end. Oke, nggih. Berikutnya setelah ini di dalam buku panduan itu ini dilewati, kalau di buku panduan tidak ada sih. Tapi kalau jenengan sudah sampai sini ini diisi aja sesuai dengan prodi. Kalau saya ini ya disesuaikan dengan teman-teman nih. Lalu berikutnya publication detail. Nah, publication detail kita klik publish ya. Semua sama nggih. Bagian nanti repository atau non repository diklik ini aja enggak apa-apa. Oke. Ini maksudnya keterangannya sudah diunggah di repository. Maksudnya gitu. Untuk urusan mempublish nanti dari editor ya. Kalau yang non repository tidak kita publish, tapi kalau yang repository kita publish. Cuma memang kedua-duanya sama-sama mengunggah gitu ya. Itu. Tapi kalau yang non repository mau diklik ini ya enggak apa-apa. Ini cuma masalah keterangan aja nanti di metadata informasi. Ya, tapi lebih baik di klik publish aja. Lalu berikutnya date ya year, berarti tanggal, tahun, bulan kita mengupload repository. Dalam hal ini berarti tahun 2025, bulannya sekarang bulan Februari, tanggalnya sekarang tanggal 21. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita pilih lagi yang publication ya, ini. Lalu terakhir berikutnya institusi, institusi kita klik ini sama Universitas Muhammadiyah Magelang. Oke. Lalu departemennya ini sesuaikan dengan prodi. Kita pilih, kalau saya pilih hukum, ya karena ini kan karya ilmiahnya hukum. Kita scroll lagi ke bawah, kita menuju kontak email address. Ini berarti emailnya perpus. Jadi semua sama nggih, untuk seluruh mahasiswa diisi sama perpustakaan@unima.ac.id. Oke. Lalu uncontrolled keyword. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kata kunci. Kalau teman ada abstrak kan biasanya ada kata kunci. Nah, kita tinggal copy paste saja kata kuncinya. Kalau dari tempat saya seperti ini, paste. Nah, seperti itu. Oke. Lalu berikutnya yang kita isi adalah pembimbing. Nah, pembimbing. Nah, kalau yang ini harus lengkap ya pembimbingnya. Kalau saya pembimbingnya tadi ini copy aja dari sini. Pak Basri ini. Seperti ini. Kalau ada dua kita tambah kata kata penghubung dan gitu, dan tadi Bu Yulia Kurniati. Nah, seperti ini ya. Jadi pakai kata penghubung dan, oke. Siapa dan siapa, lengkap dengan detailnya, detail gelarnya. Kalau sudah sampai sini, kita klik next. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari subjek sesuai dengan prodi kita. Ya, di sini subjeknya berurutan abjad A, B, C, D, E sampai Z. Ya, lalu gimana caranya kita menyesuaikan prodi kita agar kita bisa memilih subjek? Nah, tenang saja, kita juga sudah melampirkan daftar subjek di downloadan website perpustakaan. Ya, kita kembali lagi ke websitenya perpustakaan, kita klik download.
Dan kita lihat ini, subject repository. Kita klik. Nah, ini subjeknya, nggih. Ikuti teman-teman, ikuti seperti yang ada pada subject repository. Kebetulan kalau subjeknya ilmu hukum itu cuma satu, ya. Abjad K yaitu law, general. Kita cari abjad K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ini K, law. Kita klik plus ini, lalu kita add. Kita add. Nah, muncul di atas, teman-teman ini. Muncul di atas. Ya. Kalau misalkan untuk mahasiswa lain, misalkan akuntansi, ya akuntansi, berarti subjeknya harus dua, yaitu ekonomi teori sama finance. Ini ada di abjad H. Ya kita cari ya, H, B sama HG. Coba kita cari. Ini kami minimize, A, B, C, D, F, G, H. Ini HB, ini ekonomi teori, add. Oke, udah ada ekonomi teori. Sama HJ, public finance. Nah, seperti itu. Itu ya, seperti ini. Oke, tapi karena ini hanya contoh, ya, saya akan hapus yang ini. Karena file yang saya kirim, file yang saya unggah ini kan adalah file dari hukum, ya. Ini. Ada juga nanti pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman agak lupa, agak kesusahan. Ini khusus untuk teman-teman mahasiswa FKIP, ya. Di sini ada tambahan ini LB 101.1501 Primary Education ini ya. Ini kok di mana kok nggak ketemu gitu kan? Kok nggak ketemu di mana? Nah, sebenarnya ada di abjad L. Diingat-ingat ini abjad L Education. Kita cari dulu abjad L Education. HIJK L ini Education. Nah, ini kan nggak ketemu nih. Nggak ketemu apa namanya yang LB 1501 ini. Ini tuh dia ada di sini. Nah, ini tersembunyi di sini ya. Jadi tinggal add gitu aja gitu. Nanti muncul di sini. Oke. Nah, paham ya? Jadi nanti dicarinya seperti itu. Kalau misalkan subjeknya sesuai panduan itu dua, ya diambil dua. Kalau satu ya satu gitu ya. Setelah selesai kita memilih subjek, lalu kita next. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah kita next, kita klik ini, deposit item now. Nah, ada keterangan item has been deposit. Ya, berarti item sudah deposit. Maksudnya item sudah kita kirim untuk nanti direview oleh editor. Gitu ya. Lalu ada keterangan lagi, your item will not appear on public website until it has been checked by editor. Nah, itemmu tidak akan terpublish di website hingga dicek oleh editor. Ya, jadi ini di-keep oleh editor untuk nanti direview. Nah, ini nih data kita mengunggah seperti ini ya. Kita bisa melihat data yang kita unggah untuk editor seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya kita melihat apakah file kita masih direview atau belum ya. Kita bisa melihat di manage deposit. Kita klik di sini. Nah, ini adalah file kita yang telah kita unggah dan telah kita deposit, telah kita kirim ya. Bahasanya kirim lah ya biar gampang. Kirim untuk di review editor dengan melihat statusnya ini under review. Nah, oke. Under review. Jadi kalau misalkan kita sudah mengirim file kita tidak bisa ngapain. Kita tinggal nunggu hasil. Nah, apa yang kita lakukan setelah selesai ini, ya kita tinggal menunggu email balasan dari perpustakaan. Apakah file kita diterima atau tidak. Kalau file kita diterima, kita akan mendapati balasan dari perpus berupa surat keterangan bebas pustaka. Ya. Tapi kalau file kita tidak diterima, nanti dari editor akan mengembalikan file kita untuk kita edit, untuk kita revisi. Itu ya. Nah, caranya gimana untuk revisi? Ya, nanti ketika editor mengembalikan file kita, nanti status ini nanti berubah. Ya, di sini ada status actionnya, ada status edit. Nah, contohnya seperti ini.
sudah kami lampirkan juga teman-teman panduan revisi. Di mana ya panduan revisi? Ini panduan revisi. Kita buka di sini. Dibaca dulu ini panduan revisi. File karya ilmiah yang sudah diunggah dan dideposit selanjutnya akan direview. Review dilakukan oleh perpustakaan untuk menilai apakah file tersebut diterima atau tidak. Oke. Revisi dilakukan mahasiswa dengan cara menghapus file yang direvisi dan mengunggah kembali. Sehingga nanti teman-teman ketika mendapati keterangan apakah file itu direvisi atau tidak, file itu tidak bisa diedit, tapi harus dihapus. Ya, jadi sebelum teman-teman mengupload lagi file yang harus direvisi, teman-teman harus merevisi dulu di luar filenya untuk bisa sesuai dengan formatnya. Kalau sudah selesai, sebelum kita upload, dihapus dulu filenya dan unggah kembali. Ya. Nah, seperti yang dikatakan Bu Yunda tadi, kebanyakan file kita dikembalikan karena ada beberapa kesalahan minor. Ya, kesalahan minor itu seperti ini, format penomoran halaman yang salah. Ya, tadi kebanyakan sih pada file 1 ya, ketika kita harusnya mengupload bab 1, 2, 3, 5. Nah, nomor halaman pada bab 5 itu tidak sesuai dengan nomor halaman pada full text, sehingga dikembalikan. Yang pertama. Yang kedua, kesalahan minor yang kedua. Full text-nya belum bookmark. Pada file 5 yang harusnya isinya full text lengkap, yang ada halaman persetujuan, halaman pengesahan, daftar isi, dan sebagainya, itu belum terdapat bookmark. Nah, maka dari editor biasanya mengembalikan untuk minta revisi lagi. Lalu yang ketiga, ini seperti tadi ya, lembar setujuan, lembar pengesahan, lupa belum dicap mungkin, lupa belum ditandatangani, sehingga harus dikembalikan. Lalu terakhir seperti ini, format daftar isi, format daftar isi yang tidak sesuai, misalkan di halaman daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, itu bab 1, halaman 1, bab 2, halaman 10. Ketika kita cek sesungguhnya bab 2 kok bukan halaman 10, malah halaman 11. Nah, itu perlu diperbaiki. Ya. Lalu berikutnya, ini seperti ini tadi tampilannya. Ketika masih di review, ini ya, sama nggih? Ya. Kalau ada keterangan kunci berarti memang sedang proses ya. Kalau misalkan posisinya masih ini berarti sudah masuk ke editor tapi belum di review gitu nggih. Kalau posisinya seperti ini berarti sedang proses di review. Nah, nanti kalau dari editor sudah mereview dan mengembalikan dan kita diminta untuk revisi, statusnya ini berubah seperti ini teman-teman. Ya, action ini, khusus action ini berubah menjadi ini. Nah, ini adalah hasil revisi yang dikembalikan untuk bisa kita edit. Caranya, gimana caranya? Ya kita tinggal memilih memilih icon edit. Ini icon editnya ada di bawah ini. Nih. Ketika kita klik icon edit, klik, nanti akan muncul seperti awal kita unggah. Seperti ini. Oke, seperti awal kita unggah. Ya. Nanti, setelah kita muncul seperti ini, mana yang perlu kita revisi? Nah, misalkan tadi bab 5, misalkan bookmark belum ada, ya kita hapus dulu bookmark file 5, kita hapus, lalu kita unggah kembali seperti pada awal, seperti pada panduan, ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah merevisi, lalu kita next kita klik lagi deposit item now. Kita deposit lagi, kita kirim lagi, ya. Jangan cuma merevisi selesai terus kita diemin aja. Nah, nanti nggak masuk filenya ke editor. Jadi setelah kita revisi, kita unggah, kita deposit kembali dengan menekan ini. Ya, seperti unggah mandiri ini tadi. Mana saya contohkan lagi. Nah, nggak sampai sini ya. Nah, kita deposit kembali seperti ini. Ya, agar nanti file terkirim dan bisa diedit kembali oleh editor ya. Karena ada beberapa teman-teman yang sudah merevisi ya, tapi lupa belum diklik deposit item, jadi nggak kekirim ke kita gitu loh. Makanya mereka kadang komplain loh, Pak, Bu, saya udah merevisi kok masih lama, belum ada konfirmasi. Nah, setelah dicek ternyata mereka benar udah revisi, tapi belum dideposit, belum dikirim. Jadi ya kita nggak bisa untuk review karena kan belum dikirim balik ke kita seperti itu, ya. Jadi mohon diperhatikan
agar nanti bisa terkirim kembali. Ya. Panduan-panduan yang sudah kita berikan mohon dicermati. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa chat atau langsung um, on-kan mic-nya untuk langsung menyatakan keluh kesahnya. Monggo silakan. Baik, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan unggah mandiri ke repositori Unima. Bisa lewat chat atau mungkin raise hand. Dipersilahkan. Semoga paham ya, karena ini saya menjelaskan ini sama seperti yang ada di panduan ya. Pokoknya yang ada di website kita ini semua lengkap. Ya. Ini kita bikin satu persatu. Nanti ketika nanti teman-teman mau download yang tidak diinginkan tinggal pilih saja. Atau kalau misalkan mau teman-teman download satu paket, ya, itu ada di sini teman-teman, ada di menu layanan, sirkulasi, dan masuk ke bebas pustaka. Nah, ini seperti ini. Ini ada keterangan download. Nah, ini teman-teman bisa download satu paket ya. Satu paket nah ini untuk nanti teman-teman baca, untuk nanti teman-teman pahami seperti apa mekanismenya itu. Tapi kalau teman-teman pengen yang perintil-perintilan ya, berarti masuknya di menu download seperti ini tadi. Tambahan sedikit ya teman-teman. Nanti ketika mau masuk ke halaman ini, di menu download yang awal ini, jangan lupa ketika setelah mengetikkan lib.unima.ac.id, langsung klik menu home-nya. Jadi kalau tidak diklik menu home-nya, nanti ya apa yang perlu di-download di sini tidak keluar. Gitu nggih. Jadi harus klik home dulu, nanti baru masuk ke menu download. Seperti itu. Sepertinya ada pertanyaan Mas Sulis di Chrome chat. Oke, dari Mbak Nindya. Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nindya, S1 Farmasi, izin bertanya, boleh minta tolong jelaskan untuk tahapan yang proses tidak unggah repositori? Tidak unggah repositori, oke. Jadi Mbak Nindya, nggih, untuk eh, untuk mahasiswa yang tidak unggah ataupun unggah, berarti repository ataupun non repository itu tahapannya sama, Mbak. Ya, tetap harus mengunggah. Cuma bedanya kalau ada mahasiswa yang membuat suatu pernyataan tidak unggah mandiri, itu hanya tidak kita publish saja, ya. Tapi tetap ikut mengunggah di repository. Ya, bedanya itu tidak kita publish, kita jadikan arsip di perpustakaan. Kalau yang repository kan nanti kita publish. Nah, kalau yang non repository tidak kita publish. Bedanya itu. Tapi teman-teman semua sama-sama mengunggahnya di repository itu. Hak untuk nanti mempublish nanti dari perpustakaan, mengikuti dari suatu pernyataan teman-teman mahasiswa apakah bersedia diunggah atau tidak. Maksudnya bersedia dipublish atau tidak. Seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, intinya baik itu unggah repositori atau tidak unggah repositori, semuanya tetap mengunggah mandiri di repositori Unima. Tahapannya seperti yang sudah Mas Sulis tadi jelaskan dari awal sampai akhir. Jadi setelah mengunggah nanti masih perlu ada yang direvisi atau tidak, dan nanti suratnya akan kami kirim juga lewat email. Terus kalau misalnya revisi tahapannya seperti apa, itu seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Sulis tadi. Begitu Mbak Nindya, ada lagi pertanyaannya? Monggo dipersilahkan. Atau sudah paham semua terkait bebas pustaka kali ini? Semoga paham semua, nggih. Soalnya sebelum sosialisasi saja sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah mengupload dan formatnya juga rata-rata sudah pada benar. Jadi bahasa kita sudah pintar-pintar, Mbak Yunda.
Monggo saya kasih waktu untuk memahami dan bertanya. Sudah jelas semua? Mungkin sudah jelas semua mungkin. Bu Indah. Mohon maaf mengganggu Bapak Ibu, izin bertanya lagi. Baik, monggo Mbak Nindya. Kan yang eh, tidak unggah repositori itu kan kemarin saya dapat informasi dari teman ya Bu. Itu disuruh ngisi link yang wisuda 83 penyetaraan. Hmm. Benar atau tidak? Eh, enggak ya Mbak. Jadi kalau penyetaraan itu mahasiswa penyetaraan skripsi yang namanya sudah disahkan oleh LPP. Jadi Oh, seperti itu. penyetaraan jenis penyetaraan kan macam-macam. Ada jenis penyetaraan KKN, skripsi seperti itu, Nje. Nah, yang kami layani jenis penyetaraan itu adalah jenis penyetaraan skripsi. Seperti itu. Yang namanya sudah disahkan oleh LPP. Seperti itu. Nah, sedangkan mahasiswa yang repositori maupun non-repositori tetap harus mengunggah mandiri. Yang tidak mengunggah mandiri itu hanya mahasiswa penyetaraan seperti itu. Jadi nanti ketika ada mahasiswa misalnya dia ngisi di penyetaraan tapi namanya tidak ada dari daftar nama yang dikasihkan ke LPP ke kita, maka kami tolak seperti itu. Jadi Berarti itu ya Bu. Kan saya kasusnya eh pakai jurnal, tetapi saya mm, bukan penyetaraan. mm, Terus saya kan pakai tidak unggah repositori, berarti mm. tetap upload secara mandiri, tetapi dari pihak perpustakaan itu tidak mempubliskan skripsi saya seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi tetap unggah mandiri di repositori perpustakaan Unima. Tapi nanti kan jenengan sudah bikin surat pernyataan ya, yang ada tanda tangan dosen pembimbing, kaprodi, terus tidak unggah repositori dikarenakan apa, seperti itu. Nah, nanti dari perpustakaan tidak akan mempublish itu secara luas. Jadi itu hanya jadi arsip di perpustakaan. Begitu, Mbak Nindya. Jadi tetap Baik, upload ya, terima jadi tetap kasih. unggah, tapi tidak kami up di repositori seperti itu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke. Itu temennya minta tolong dikasih tahu ya Mbak Nindya yang tidak unggah itu, supaya untuk mengunggah kalau dia bukan mahasiswa penyetaraan. Berarti yang tidak mengunggah formatnya itu tuh yang sudah namanya keluar di penyetaraan skripsi ya, Bu? Iya, yang dari LPP, bukan yang dari Prodi. Kan ada tuh Oke, penyetaraannya di Prodi. Nah, Prodi kan harusnya menguruskan itu ke LPP. Nah, kita menerima yang sudah diuruskan ke LPP. ya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, jadi saya tambah sedikit. Jadi karena memang banyak dari teman-teman itu yang saya terima itu khususnya dari Fakultas Teknik ya. Kalau ada yang dari Fakultas Teknik itu kan memang ada banyak teman-teman yang eh, mahasiswa penyataran skripsi. Namun dari beberapa daftar yang kami terima itu mahasiswa penyataran skripsi itu masih banyak yang belum eh, mendapatkan pengesahan dari LPP. Sehingga ketika mereka sudah terlanjur mengisi form penyetaraan skripsi, mohon maaf memang belum bisa kita proses karena menunggu pengesahan dari LPP. Untuk itu, teman-teman dari teknik, mungkin dari teman-teman yang lain yang merasa penyetaran skripsi tapi belum terdaftar di LPP, mohon untuk prodi untuk segera mengupkan ke LPP agar bisa disahkan dan agar bisa kami proses segera. Mungkin begitu, ya. Biasanya kalau sudah disahkan dari LPP, mereka punya SK-nya, SK penyetaraan. Ya, jadi yang sudah punya SK penyetaraan dari LPP itu yang kami proses. Seperti itu, Nje, teman-teman. Mungkin ada lagi teman-teman lain yang perlu ditanyakan terkait bebas pustaka.
nggak ada ya. Sudah tidak ada. Nggak ada. Baik, jika sudah tidak ada, mungkin kita akhiri saja ya Mas Solis untuk sesi sosialisasi bebas perpustakaan pada sore hari ini. Ya, Sudah tidak ada ya. ya, oke. Tutup saja ini. Baik, terima kasih teman-teman sekalian telah ikut berpartisipasi dalam sosialisasi bebas perpustakaan pada siang hingga sore hari ini. Semoga dengan adanya sosialisasi bebas perpustakaan ini memudahkan teman-teman untuk memahami apa syarat dari bebas pustaka dan bagaimana cara mengunggah mandiri di repositori Unima. Terima kasih dan kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.